Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mada Anis Susanti akan mempresentasikan hasil laporan observasi profiling karakteristik peserta didik kelas 12 MIPA A di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari observasi ini yaitu memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui kondisi peserta didik di lapangan, serta mengamati karakteristik peserta didik untuk kepentingan dalam merancang pembelajaran. Hasil analisis. Yang pertama, identitas peserta didik. Peserta didik kelas 12 MIPA A SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Adapun karakteristik peserta didik yang diamati, yang pertama, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan emosional, sosial emosional, perkembangan sosial konteks, perkembangan moral, etnik, kultural, kemampuan awal, gaya belajar, dan perkembangan motorik. Yang pertama, identitas peserta didik. Dapat dilihat dari grafik jenis kelamin peserta didik, diketahui bahwa peserta didik di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, khususnya 12 MIPA A, itu berjumlah 36 anak yang terdiri dari 13 peserta didik laki-laki dan 23 peserta didik perempuan. Usia peserta didik rata-rata 17 dan 18 tahun. Adapun perkembangan fisik yang telah diamati bisa dilihat di grafik tinggi badan peserta didik bahwa tinggi badan peserta didik laki-laki berkisar antara 165 cm hingga 182 cm, sedangkan tinggi badan peserta didik perempuan berkisar antara 150 cm sampai dengan 160 cm. Adapun untuk berat badan peserta didik laki-laki berkisar antara 53 kg sampai dengan 82 kg, sedangkan berat badan peserta didik perempuan berkisar antara 37,4 kg sampai dengan 60 kg. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas 12 MIPA A SMA Negeri 2 Kota Bengkulu mengalami kondisi fisik normal dan sehat. Adapun untuk kesehatan peserta didik, kesehatan anak kelas 12 MIPA A tergolong baik, hanya beberapa anak yang mengalami gangguan kesehatan seperti sakit MA sebanyak 8 orang, tipes 4 orang, dan beberapa gangguan kesehatan lain seperti anemia, amandel, dan alergi makanan. Lalu yang kedua, perkembangan bahasa. Berdasarkan observasi perkembangan bahasa, baik itu kemampuan menulis, berbicara, membaca, menyimak, diperoleh data bahwa semua peserta didik kelas 12 MIPA A mendapatkan predikat baik dalam perkembangan bahasa. Peserta didik kelas 12 MIPA A sudah mampu menulis dengan benar sesuai kaidah-kaidah penulisan yang sudah mereka pelajari. Juga sudah mampu berbicara dengan menggunakan bahasa yang baik, serta sudah mampu membaca dan menyimak yang baik. Lalu adapun perkembangan sosial emosional. Tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik kelas 12 MIPA A termasuk dalam kategori baik. Hampir semua peserta didik mandiri, muncul inisiatif, percaya diri cukup baik, bisa bekerja sama dengan rekan, interaksi dengan sesama teman dan guru. Kategori baik ini diberikan karena tidak ada masalah yang berat dan mayoritas peserta didik kelas MIPA A dapat berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah. Hal ini juga nampak ketika pada saat pembelajaran di kelas, ketika mereka melakukan kerja kelompok di mana peserta didik dapat bekerja sama dengan rekannya dengan baik. Selain itu, mereka juga cukup mandiri dan inisiatif di dalam kelas. Lalu selanjutnya perkembangan moral. Perkembangan moral peserta didik kelas 12 MIPA A hampir semuanya masuk kategori baik. Peserta didik memiliki empati yang tinggi, peduli terhadap teman dan lingkungan, serta meminta maaf jika melakukan kesalahan. Namun, berdasarkan hasil wawancara bersama guru BK, ada beberapa catatan khusus terhadap 4 orang peserta didik. Anak tersebut sebenarnya tidak terlalu bermasalah, namun dia termasuk anak yang cukup pendiam dan mungkin rasa empatinya sedikit kurang, sehingga terlihat lebih cuek atau kurang peduli terhadap teman-teman lainnya. Lalu selanjutnya, etnik atau suku. Berdasarkan demografi orang tua ayah peserta didik, diketahui bahwa orang tua peserta didik
merupakan yang multi etnik atau disebut juga dengan berbagai macam etnik, sehingga seperti bisa berasal dari suku Jawa, Rejang, dan Bengkulu. Itu adalah etnik yang terbanyak dari suku orang tua peserta didik. Untuk agama, seluruh peserta didik kelas 12 MIPA A beragama Islam. Lalu ada kultural. Peserta didik kelas 12 MIPA A dari multikultural, namun kultur sehari-hari memakai kultural Bengkulu. Atau bisa disebut juga mereka memakai bahasa Bengkulu jika sesama teman sejawat dan menggunakan bahasa Indonesia jika dengan guru. Kepercayaan yang dianut yaitu agama Islam. Di sekolah juga melakukan pembiasaan untuk sopan santun, tata krama, dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Lalu selanjutnya yaitu status sosial. Berdasarkan hasil observasi, status sosial kelas 12 MIPA A termasuk pada kalangan menengah ke atas. Hal tersebut bisa dilihat dari pekerjaan orang tua yang sangat bervariasi di kelas 12 MIPA A. Seperti ada yang pegawai negeri sipil, polisi, pedagang, wira swasta, guru, kontraktor, buruh harian, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tingkat pendidikan orang tua peserta didik juga berbagai macam, yaitu tamatan SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Yang tertinggi pada pendidikan orang tua adalah tamatan SMA dan S1. Lalu selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Berdasarkan hasil observasi, di kelas 12 MIPA A, peserta didik kelas 12 berada pada tahap operasional formal. Pada masa ini, kemampuan berpikir dan penalaran peserta didik lebih berkembang di usia tersebut. Peserta didik kelas MIPA A perkembangan kognitif hampir merata, meskipun ada sekitar 3 atau 4 orang yang memang lebih menonjol. Peserta didik tersebut memiliki kemampuan berpikir dan penguasaan semua materi pelajaran yang sudah baik sekali, dengan dibuktikan dengan semua nilai-nilainya tuntas. Namun jika kita lihat dari grafik tentang perkembangan kognitif, ada sekitar 80% peserta didik yang mendapatkan nilai lebih dari 87 hingga 100 dan dengan kategori baik sekali. Lalu untuk peserta didik yang mendapat nilai lebih dari 73 hingga 87, itu persentasinya 20% dengan kategori baik. Grafik ini dilakukan dengan melihat nilai UTS dari peserta didik. Lalu selanjutnya kemampuan awal. Berdasarkan hasil observasi kemampuan awal peserta didik tentunya tidak sama, karena terlihat pada saat memulai pembelajaran ada beberapa peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, yang menandakan mereka telah mempunyai pengetahuan tentang apa yang ingin dipelajari. Namun ada juga yang belum mengerti sama sekali tentang apa yang ingin dipelajari. Dari kemampuan awal yang ditanyakan mengenai tentang hereditas, ada sekitar 69% peserta didik yang mengetahui apa itu hereditas, namun 31% sama sekali tidak mengetahui tentang hereditas. Lalu selanjutnya gaya belajar. Untuk gaya belajar peserta didik kelas 12 MIPA A, berdasarkan hasil observasi, yang terbanyak itu 43% dengan gaya belajar audiovisual. Audiovisual ini gaya belajar dengan mendengar dan melihat. Lalu selanjutnya 26% dengan visual saja, yaitu dengan cara melihat. Lalu 20% dengan audio dengan cara mendengar, dan 11% itu dengan cara kinestetik. Kinestetik yaitu gaya belajar dengan banyak melakukan gerakan. Lalu selanjutnya perkembangan motorik. Perkembangan motorik peserta didik pada masa ini meliputi percaya diri, mandiri, fokus, imajinatif, dan kreatif. Dilihat dari grafik perkembangan motorik peserta didik bahwa dari 36 peserta didik, mereka telah memiliki kepercayaan diri, mandiri, fokus, kreatif, dan imajinatif. Hanya ada beberapa peserta didik
yang merasa dirinya belum bisa percaya diri, fokus, kreatif, dan mandiri. Kesimpulan, berdasarkan observasi perkembangan peserta didik yang dilakukan di kelas 12 MIPA A SMA Negeri 2 Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas 12 MIPA A memiliki perkembangan fisik, kognitif, sosial emosional, sosial konteks, moral, dan motorik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain perkembangan yang membedakan, latar belakang peserta didik juga berbeda, seperti etnik, kultur, status sosial, dan setelah itu, setiap siswa memiliki minat, motivasi, gaya belajar, dan kemampuan awal yang berbeda. Oleh karena itu, mempelajari karakteristik atau profil yang peserta didik dapat membantu guru untuk membangun komunikasi yang baik antar guru dan peserta didik, sehingga akan terciptanya interaksi yang baik pula antara guru dan peserta didik. Jika interaksi yang baik antara guru dan peserta didik, maka proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih menyenangkan dan nyaman serta membuat peserta didik tidak tertekan. Hal itu akan juga membuat peserta didik untuk lebih tertarik dalam belajar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.